Orang tua itu benar-benar aneh. Ia jatuh cinta hanya pada bayangan di dinding. Demi hidup bersama bayangan itu, ia bahkan membakar seluruh kamarnya. Beberapa waktu sebelumnya, istrinya telah meninggal. Dengan hati yang hancur, ia menyalakan lampu minyak tanah dan diam-diam menatap istrinya. Suatu hari ketika ia duduk di kursi, tiba-tiba bayangan istrinya muncul. Bayangan itu mulai memijat bahunya dengan kedua tangan. Orang tua itu merasa seolah-olah istrinya benar-benar ada di sampingnya. Senyum pun muncul di wajahnya, dan ia melewati malam yang tak terlupakan. Keesokan harinya, ketika orang-orang dari asrama masuk ke kamarnya, mereka memadamkan lampu minyak di meja. Orang tua itu sangat marah karena bayangan istrinya menghilang dari dinding. Setiap hari, ia menyisihkan setengah makanannya untuk istrinya, lalu menyalakan lampu agar bayangan istrinya datang. Saat bersama istrinya, ia tidak lagi merasa kesepian. Suatu siang, setelah makan, ia mencoba menyelesaikan rumah kecil dari batang korek api yang dahulu belum selesai dibuat oleh istrinya. Meski tubuhnya sudah lemah, bayangan istrinya membantu dan rumah itu akhirnya selesai. Keesokan harinya, seorang teman datang mengajaknya jalan-jalan. Tetapi orang tua itu menolak. Ia hanya ingin makan dan membangun rumah bersama bayangan istrinya. Saat korek api di meja habis, ia berdiri untuk mengambil lagi. Tetapi bayangan itu menahannya. Ia ingin sang suami beristirahat sebentar. Melihat kasih sayang itu, orang tua itu mencium tangannya, lalu mengambil kotak korek baru dan mulai membangun lagi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan memadamkan lampu. Bayangan pun lenyap seketika. Lebih buruk lagi, minyak tanah tumpah ke lantai. Orang tua itu tidak sadar dan menyalakan lampu kembali. Kemudian korek apinya terjatuh ke lantai. Semua itu ia lakukan hanya untuk bisa melihat bayangan istrinya lagi. Tapi, tindakan aneh itu akhirnya menyebabkan kamar terbakar. Ketika ia berusaha memadamkan api, bayangan itu memeluknya erat-erat. Bayangan istrinya tidak mau meninggalkannya walau sesaat. Karena sikap keras kepala itu, api menyebar semakin besar dan meluas ke lantai. Namun istrinya tidak peduli, ia hanya ingin bersama suaminya. Dalam kekacauan itu, guci abu istrinya jatuh dari meja. Api hampir melahapnya, tetapi orang tua itu berhasil meraihnya di saat terakhir. Namun, api pun melahap tubuhnya. Bayangan ingin membawanya pergi, tetapi dengan mata berlinang ia menolak. Saat itu juga para perawat menyeretnya keluar dari kamar, dan bayangan itu lenyap ditelan api. Sebenarnya semua itu hanya khayalan orang tua itu. Kerinduannya pada istrinya begitu dalam hingga tanpa sadar ia membakar asrama. Syukurlah guci abu istrinya tetap selamat. Agar tak ada penyesalan, orang tua itu kemudian membuang guci itu ke sungai, supaya istrinya bisa melanjutkan perjalanan menuju dunia lain.